Kali ini kita akan membahas tentang apa itu pagar gaib. Banyak dari Anda pasti sudah pernah mendengar istilah ini. Oleh sebagian orang, pagar gaib disebut juga dengan istilah perisai gaib atau benteng gaib. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta keselamatan dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu pagar gaib. Banyak dari Anda pasti sudah pernah mendengar istilah ini. Oleh sebagian orang, pagar gaib disebut juga dengan istilah perisai gaib atau benteng gaib. Nah, pagar gaib ini apa? Kata gaib artinya adalah tidak nampak atau tidak terlihat. Sehingga pagar gaib adalah pagar yang tidak terlihat, perisai yang tidak nampak. Istilah pagar gaib merujuk pada segala sesuatu yang dimaksudkan untuk melindungi dari berbagai macam mara bahaya, termasuk tindak kejahatan, keadaan yang mengancam, serangan ilmu hitam, atau gangguan makhluk halus. Serangan ilmu hitam ini berarti termasuk menangkal santet, teluh, tenung, guna-guna, dan lain sebagainya. Jadi secara umum, pagar gaib digunakan untuk melindungi diri. Misalnya diserang dengan ilmu hitam agar ilmu hitamnya ini tidak tembus, terhalang pagar gaib tersebut. Misalnya terancam mengalami tindak kejahatan agar diselamatkan dari niat jahat tersebut. Kalaupun terluka, atas izin Tuhan lukanya tidak mematikan. Wujud pagar gaib ini pun macam-macam. Ada yang berupa ilmu atau amalan, ada juga yang berupa benda. Ilmu yang berkhasiat sebagai pagar gaib macamnya ada banyak. Sebab semua ilmu yang salah satu keutamaannya adalah untuk perlindungan diri biasanya berkhasiat sebagai pagar gaib juga. Contohnya aji lembu sekilan. Sedangkan bila berupa benda, pagar gaib juga wujudnya macam-macam. Yang paling umum ditemui adalah berupa jimat atau rajahan. Contohnya jimat raja pagar gaib. Ada juga yang berupa rompi, ikat pinggang, atau batu mustika. Benda gaib yang salah satu fungsinya adalah sebagai sarana keselamatan, maka dapat juga berperan sebagai pagar gaib. Contohnya besi kuning, gelang akar bahar, atau mustika merah delima. Jika Anda menyimak bahasan saya beberapa waktu lalu soal tanaman yang dapat menangkal ilmu hitam, maka tanaman tersebut dalam konteks ini juga termasuk sebagai sarana pagar gaib. Jadi, istilah pagar gaib merupakan istilah yang luas. Wujudnya bisa macam-macam dan tujuannya juga bisa macam-macam, tetapi intinya adalah untuk melindungi, memagari, membentengi, seperti namanya, pagar gaib. Ada kalanya sarana pagar gaib dipakai juga bukan untuk melindungi diri pribadi, tetapi harta benda, agar terhindar dari tindak kejahatan, contohnya pencurian dan perampokan. Rumah misalnya, bisa dipagar gaib. Sampai di sini, sekiranya Anda membutuhkan sarana pagar gaib, boleh berkonsultasi dengan menghubungi nomor yang tertera di layar. Contohnya, bila Anda punya usaha, dan khawatir usaha Anda ini akan diganggu secara magis oleh pihak ketiga, karena ketatnya persaingan. Dalam hal ini, maka Anda membutuhkan manfaat pagar gaib untuk mencegah serangan yang tidak diinginkan. Atau misalnya, Anda sering bepergian, harapannya agar selamat dalam perjalanan. Atau barangkali Anda bekerja di daerah yang kurang aman, berada di lingkungan yang saling menjatuhkan, maka Anda perlu pagar gaib untuk melindungi diri. Kurang lebihnya seperti itulah yang dapat saya sampaikan seputar apa itu pagar gaib. Semoga dapat memberikan pencerahan atau setidaknya memperkaya perbendaharaan wawasan kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.